Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Grace Olivia Kainde dari SMP Negeri 10 Kota Jayapura. Halo Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru pernah berpikir atau merasakan apakah proses belajar mengajar yang kita jalani saat ini sudah cukup? Bagaimana dengan materi, media, metode, dan juga strategi yang digunakan? Apakah masih relevan dengan tuntutan zaman yang terus berkembang? Padahal faktanya dunia pendidikan tidak berhenti berputar. Tidak begitu-begitu saja. Perubahan teknologi, dinamika sosial, dan evolusi pengetahuan terus menantang kita semua untuk selalu beradaptasi. Oke, waktunya kita sebagai pendidik untuk merenung dan memahami bahwa kurikulum yang ada perlu untuk disesuaikan agar tetap efektif dan bermanfaat bagi generasi penerus. Yuk bahas mengapa kurikulum berubah. Jadi Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan bahas mengapa kurikulum berubah. Tentu tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Guru untuk mendengarkan kata kurikulum yang mana berasal dari bahasa Latin dengan arti bahan pengajaran. Dari pengertian kurikulum tersebut ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, pedoman pembelajaran, tujuan, isi, dan bahan ajar. Sehingga peran kurikulum adalah pedoman dan acuan pembelajaran. Dan fungsinya tentu sebagai pemandu dalam proses pembelajaran peserta didik. Pertanyaannya sekarang, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita lihat. Yang pertama adalah relevansi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menghasilkan generasi yang cemerlang di masa depan. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran. Mulai dari relevansi dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu Guru, zaman terus berubah, begitupun pendidikan yang terus bergerak maju. Sehingga pada pedoman pengajar, yaitu kurikulum, dapat menyesuaikan perkembangan zaman seperti memasukkan materi tentang informasi digital, literasi digital, atau isu-isu global terkini ke dalam kurikulum. Yang kedua adalah relevansi dengan kebutuhan siswa. Bapak Ibu Guru, perubahan kurikulum berpusat pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa secara individual. Seperti menyediakan pilihan mata pelajaran yang beragam, menekankan pendekatan pembelajaran inklusif, atau memberikan dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, menghasilkan generasi cemerlang di masa depan. Bapak Ibu Guru, kurikulum harus mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Seperti memasukkan keterampilan abad 21 yang mana siswa memiliki kemampuan yang dapat memecahkan masalah, memiliki kreativitas, dapat berkolaborasi untuk bekerja sama, dan keterampilan komunikasi yang dimuat di dalam kurikulum. Dan yang keempat adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu Guru, perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil akademis siswa dengan cara mengadopsi metode pembelajaran yang lebih interaktif, mendukung gaya belajar beragam, atau menekankan pemahaman konsep daripada hafalan semata. Hingga Bapak Ibu Guru, pemerintah oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mencetuskan kurikulum merdeka sebagai bentuk dari tindakan evaluasi perbaikan kurikulum K13. Kurikulum merdeka sendiri adalah kurikulum yang memiliki pembelajaran intrakurikuler yang beragam sesuai dengan kondisi murid agar murid lebih mudah memahami dan menguatkan kompetensi. Selain itu juga untuk guru lebih leluasa memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat peserta. Ibu Guru, jangan lupa bahwa sifat kurikulum itu dinamis, yang artinya kurikulum terus mengalami penyempurnaan, penyesuaian, dan adaptasi yang sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Mengapa hal ini dilakukan? Ya tentunya untuk memperkuat pengembangan kompetensi peserta didik yang relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Sebagaimana Bapak Ibu Guru yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, pendidikan itu sendiri adalah kehidupan. Perubahan kurikulum adalah bagian dari proses pendidikan yang terus terjadi dengan upaya pengembangan peningkatan kompetensi peserta didik yang tentunya sesuai dan bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu Guru, itulah pemaparan singkat mengenai apa itu kurikulum dan mengapa kurikulum berubah.
Saya Grace Olivia Kaindei, mohon maaf jika ada kata atau tulisan yang salah. Akhir kata, terimalah moto pembangunan kota kami Jayapura, Hente Cahi Yoonomi Temarni Hanaset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyambe.